Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar. Baru saja ada kabar penting dari BKN bahwasanya tenaga honorer yang bakal masuk aplikasi pendataan honorer dari BKN adalah mereka yang sumber gajinya dari akun 51. Artinya, tenaga honorer yang gajinya bukan dari akun 51 tidak akan masuk ke aplikasi pendataan dari BKN. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus di video selanjutnya ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com dan judulnya sebagai berikut ya. Cuma honorer yang digaji dari akun 51 bisa masuk aplikasi pendataan. Selebihnya bagaimana ya? Ini merupakan berita baru 18 Agustus 2022. jpnn.com. Badan Kepegawaian Negara BKN telah menyelesaikan aplikasi pendataan honorer secara nasional. Aplikasi itu akan diluncurkan oleh Kemenpan RB dan BKN dalam waktu dekat. Namun, sembari itu, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD sudah bisa melakukan pendataan honorer. Berarti ini pihak BKD ya sebenarnya sudah bisa connect ya, aplikasi tersebut sudah bisa digunakan walaupun ini belum diluncurkan secara resmi ya. Ini informasinya bahwasanya aplikasi itu akan diluncurkan ya oleh Kemenpan RB dan BKN dalam waktu dekat. Tetapi Badan Kepegawaian Daerah atau BKD ini sudah bisa melakukan pendataan tenaga honorer. BKD sudah bisa melakukan pendataan secara paralel sampai sistem pendataan di launching, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Bapak Suharmen, Kamis 18 Agustus. Dia juga mengingatkan BKD untuk berpatokan pada surat edaran Menpan RB tertanggal 22 Juli. Dalam surat edaran tersebut, salah satu hal yang krusial yang diatur adalah syarat sumber gaji honorer. Honorer yang didata adalah sumber gajinya berasal dari APBN atau APBD, bukan pos anggaran belanja barang dan jasa. Artinya, pembayarannya dilakukan melalui komponen belanja pegawai langsung. Bapak Suharmen menjelaskan, kalau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK, maka mata anggaran kegiatan atau MAK dicatat dalam akun 51. Sementara untuk belanja barang dan jasa dicatat dalam akun 52, sedangkan belanja modal pada akun 53. Yang sering jadi pertanyaan ya hingga saat ini bahwasanya khusus di tenaga kependidikan ya, penggajian guru honorer, penjaga sekolah, TU, operator, pustakawan, kan itu semuanya ya, hampir semuanya mengambil dari dana bos. Nah, di sini dana bos apakah ini termasuk ke APBN APBD atau bukan? Sehingga sebagian tenaga
honorer ya masih sanksi. Apakah kita ini dalam pendataan tenaga honorer akan lolos di data atau mungkin batal masuk ke pendataan. Dan sekarang mari kita simak bersama bahwasanya tenaga honorer yang bakal masuk aplikasi pendataan adalah mereka yang digaji dari akun 51. Mudah-mudahan informasi yang admin berikan ya paling tidak memberikan sedikit pencerahan. Sebagai sumber informasi tentang akun 51, admin mengambil referensinya ini dari KPPN Kota Bumi. Nah, di sini ya ada penjelasan tentang akun 51. Akun 51 ini adalah tentang belanja pegawai yang bersumber dari APBN ya maupun APBD. Ini kita lihat dulu nih pengertiannya. Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah. Itu adalah pengertian tentang belanja pegawai atau akun 51. Dan sekarang kita lihat ya belanja pegawai dalam akun 51 ini penggunaannya seperti apa saja ya. Belanja pegawai digunakan untuk 1. Belanja gaji dan tunjangan PNS dan TNI Polri termasuk uang makan, tunjangan lauk pauk yang melekat pada pembayaran gaji. 2. Belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji pejabat negara. 3. Belanja gaji dan tunjangan dokter atau bidan pegawai tidak tetap. 4. Belanja honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan. 5. Belanja gaji dan tunjangan pegawai non-PNS termasuk tunjangan tenaga pendidik dan tenaga penyuluh non-PNS. 6. Belanja lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur. 7. Pembayaran tunjangan khusus. 8. Belanja pensiun dan uang tunggu PNS, pejabat negara, TNI, Polri termasuk belanja tunjangan hari tua. 9. Pembayaran program jaminan sosial pegawai meliputi belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan atau jaminan kematian. Jadi poin 1 hingga 9 ini ya bisa dikategorikan termasuk dari APBN sumbernya. Nah, di sini dalam pertemuan ini admin tidak akan menarik kesimpulan ya, tetapi hanya sebatas memberikan pencerahan saja ya terhadap teman-teman kita para honorer. Karena yang jadi permasalahan adalah contoh kalau di sekolah tenaga guru ya, penjaga sekolah, TU, kemudian pustakawan, operator kan itu gajinya dari dana BOS. Nah, di sini di pendataan honorer di akun 51 ini kan tidak ada atau tertera sumber dari dana BOS masuk ke akun 51, tetapi yang ada di sini hanyalah poin 4 dan 5.
4 adalah belanja honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai. Berarti ini sudah pasti bakal diangkat menjadi pegawai ya. Maka honornya ini masuk dalam anggaran APBN. Kemudian poin 5 nih, belanja gaji dan tunjangan pegawai non PNS, termasuk tunjangan tenaga pendidik dan tenaga penyuluh non PNS. Di sini tidak ada istilah dana bos ya. Maka ini teman-teman banyak yang bertanya, apakah dana bos bisa tidak ini dikategorikan sebagai sumber APBN ataupun APBD. Walaupun dana bos itu kan kita tahu ya dari Kemendikbud Ristek, berarti dana bos itu dari APBN ya. Tetapi agar teman-teman tidak bingung ya, bisa saja langsung bertanya ke pihak BKD. Kenapa? Karena nanti kan yang akan mendata teman-teman honorer itu adalah pihak BKD. Maka pihak BKD akan tahu apakah guru honorer itu atau tenaga honorer yang sumber gajinya dari dana bos bisa masuk ke APBN APBD atau tidak. Jadi di sini ya, dalam penjelasan akun 51 ini admin tidak memberikan kesimpulan yang pasti. Kalau memberikan kesimpulan yang pasti, nantinya kalau salah admin disebut berita hoax ya. Jadi di sini hanya sebatas pencerahan saja ya buat teman-teman, bahwa akun 51 ini yang mengatakan masalah honorer ini adalah ada di poin 4 dan 5. Nah, di poin 5 disebutkan tunjangan tenaga pendidik. Kalau di guru ya, ada istilah yang mendapatkan tunjangan insentif. Kalau tidak salah per 1 bulan 300.000, berarti per 1 tahun 3.600.000. Nah, apakah insentif juga ini bakal masuk dari sumber APBN atau akun 51 atau tidak? Karena kan kalau menurut admin tunjangan insentif itu dari pusat ya. Dananya sekitar sekarang 300.000 per bulan, kalau dulu 250.000 rupiah per bulan. Jadi teman-teman guru pasti ya ada yang sudah mendapatkan dan uangnya pun kan masuk ke rekening 300.000 rupiah per bulan. Ada yang dicairkan per 6 bulan, ada yang dicairkan per 1 tahun. Kalau itu masuk ke dalam APBN atau akun 51, berarti teman-teman guru yang sudah mendapatkan tunjangan insentif ya, apa itu namanya, lumayan melegakan juga ya kalau sudah mendapatkan insentif dan memang itu sumbernya dari APBN kalau memang bisa masuk ke pendataan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.